Ini kayak bau minyak wangi. Nyium gak lo? Iya. Om Timpa Om Gambreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinners, ketemu lagi di Garam Silaturahmi. Di episode kali ini kebetulan kita bersilaturahmi ke rumahnya Kang Iwa. Mohon terima kasih. Sami, silakan. Yuk. Sama topinya. Kita kebetulan memang kenapa kita memutuskan untuk silaturahmi ke rumah Kang Iwa, karena gue sama Ayu waktu itu beberapa kali datang ke rumah ini ya. Dan di Garam episode sebelumnya juga udah pernah kita ceritain waktu kita ngundang Kang Iwa di studio. Nah sekarang karena Garam sudah dengan konsep yang sedikit berbeda, yaitu silaturahmi, akhirnya kita memutuskan untuk datang ke sini kembali bersilaturahmi dan memperjelas kondisi di sini ada apa aja gitu. Nah sebelum kita lanjut nih Kang Iwa, dari lu sendiri deh, biasanya apa yang lu rasain? Pesan saya nggak enak. Biasanya apa? Mulai dari mana nih? Mulai dari kalau nggak usah dijelasin detail Kang. Okay, pokoknya emang kalau gue sih adem-adem aja. Okay. Artinya biasanya emang teman-teman yang kesini yang emang suka merasakan. Okay. Kalau gue emang mungkin ya kayak suara, wangi, terus juga ya ada beberapa penglihatan gitu ya. Okay. Tapi buat gue apa? Ya udahlah. Lu udah terbiasa dengan itu ya? Ya. Ini berarti lu udah di sini berapa tahun Kang? Di sini dari 2007 ya, 2006 2007. Ya udahlah, cicak aja gue biarin, gak gue jatuhin ya kan. Kasihan maksudnya, ya udah gue mikir ya. Tapi intinya buat gue emang seru sih, dari beberapa pegawai gitu ya, yang kerja di sini ada aja ceritanya gitu. Satu yang paling menurut lu paling menyeramkan lah, yang menurut lu paling menyeramkan dari sekian banyak cerita di sini? Cerita di sini, cerita dari orang apa yang gue lihat sendiri? Terserah, bebas ya. Dari lo? Kalau dari gue sih emang sempet ada nenek-nenek setengah badan ya. Memang dari sini ke sini nggak ada. Tapi somehow kalau dia emang suka berubah bentuk, maksudnya kalau emang buat yang dia pengen friendly apa segala macam, dia akan memperlihatkan wujud yang lebih friendly. Tapi emang somehow waktu emang kenalan dulu emang dia memperlihatkan wujud sebenarnya gitu loh. Tapi ya so far it's fine. Oke. Langsung aja kalau kayak gitu Sinners, karena kayaknya tim pemberani udah nggak sabar untuk keliling. Flow-nya kalian juga udah tahu mau keliling ke mana. Iya benar. Kencang. Kita di mobil. Jangan dong. Yang di mobil gue udah ditentuin. Nggak bisa dong. Gue Aji sama Kang Iwa. Kang Iwa kan tuan rumah. Dia menjelaskan. Nggak seru dong. Kongko bareng-bareng nggak sih? Nggak bisa. Tahu nggak kenapa lu nggak boleh? Nggak boleh. Tapi lu nggak kebalik. Salah lo. Iya. Udah telat. Bukan. Udah aman. Ayo aman. Udah sama nih. Kencang aman. Gilang aman. Aman. Oke kalau gitu Matangnya nggak setengah baru. kita bagi dua tim langsung, tim pemberani dan juga tim penakut. Saatnya kita silaturahmi. Lu jangan enak-enakan di mobil lu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat silaturahmi. Selamat silaturahmi. Bapak sini ya. Selamat malam Sinners. Berjumpa kembali dengan pemberani squad. Ini dong. Pemberani squad ya. Ada Mas Isa, ada Gilang Gomblo, ada Bu Ayu, ada Encang Ijong. Dan kali ini malam ini kita berada di kediaman atau homes The Legend Mas Iwa K. Ya, K. iya Mas Iwa K. Iwa K. Jadi Bu Ayu yang udah tadi sekilas selayang pandang apa nih Bu? Ceritakan yang udah pernah sini. Jadi pertama kali aku datang ke sini itu sekitar jam 8 apa jam 9 malam aku lupa. Tapi yang pasti si mobil itu pakai mobil Brio, terus kita parkir di sini. Terus aku ngeliat ada orang yang nyambut di sini. Tapi aku nggak tahu itu siapa. Yang pasti yang aku rasa itu laki-laki. Tatapannya aku ke mobil. Iya, ketetapannya ke mobil. Jadi aku nggak bisa
seutuh itu aku nggak bisa. Cuman yang pasti yang aku rasa itu laki-laki. Nah, tak mungkin itu dari dalam ruangan ini, ruangan yang belakang kita. Itu bentuknya gede, kecil, urus gitu. Kayak kita. Oh kayak kita maksudnya Kayak manusia. enggak, maksudnya kayak enggak biasa. gede, enggak Normal enggak- gitu, normal gitu. normal, tetap Oh. normal. Enggak kenapa-napa gitu, tapi yang pasti dia nyambut aku di sini. Jadi waktu itu pas Wendy matiin lampu. Matiin lampu, aku berasa banget itu pada saat dimatiin lampu, aku ngelihat si orang itu ngelihat kita gitu loh, kayak nginginin kita. Iya, Makanya aku minta untuk makanya aku minta untuk nyalain lampu mobil gitu. Pada saat nyalain lampu mobil nggak kenapa-napa. Oh lu nyetir berdua aja? Berdua doang waktu itu kita kesini. Jam berapa itu? Jam 8 atau jam 9 aku lupa sih jam berapa waktu itu, cuman malam lah. Pas Bunda baru masuk gimana hawanya? Gimana? Normal atau gerak-gerik gitu? Sama aku agak terganggu gitu, maksudnya pada saat Berarti masuk ke disambut dalam, berarti ya? Iya disambut gitu. Ya kayak mungkin dia juga mau ngeliatin ini siapa yang datang gitu. Mungkin Biasanya karena seperti pertama itu, kali kan. Oh, waktu pertama kali, itu. pertama Iya, kali. pertama kali waktu itu. Ini apa? Ini sebenarnya apa, Kang? Sebenarnya ini kalau yang di dekat ruangan sana, gue so tau banget ya. Tapi kalau emang kata driver gue segala macem, akhirnya gue nama panggilannya ke dia tuh Shakil O'Neal, karena emang gede banget. Yang ke arah ruangan sana. Makanya ketika emang Ayu yang bilang ada di sini dan biasa aja, kayaknya mungkin yang emang dari samping mobil ini. Yang di lampu pertama. Di samping gua dong nih. Bisa tukeran nggak? Gak bisa dong, gak bisa. Karena ini lampu di sini selalu mati. Jis, ini baru dinyalain tadi nih. Oke. Baru gue nyalain tadi, biasanya ya paling cuma 2 hari mati lagi. Wah. Jadi memang nggak, udah dibenerin orang PLN datang segala macam selalu seperti itu gitu loh. Tapi kalau yang ini yang agak ke belakang tuh, yang deket ruangannya, sampai gue panggilannya gue Shakil O'Neal ke dia kan emang. Karena saking gedenya. Hitam gede. Berarti jago kayak lagu lu dong ya. Dia gitu gue Lombok dong. Jago ya. Tentang lagunya Nombok dong. Iya, Lombok dong. Dia namain pemain basket. main basket. Iya. Tapi di samping gua persis berarti posisinya ya. Ini Oh ya. ini emang udah inilah Iya, orang iya. lama juga. Orang lama. Akam sih. Siap. Tapi keren loh, acara kita kedatangan 2 bintang tamu loh, Kang Yewa sama Mus Mujiono loh. Kunto Aji. Kunto Aji. Kunto Aji Iya, tuh. bener. Tuh, Kunto Aji banget. Ya aku nggak tahu yang di belakang itu mengganggu apa enggak ya, cuma belakang di dalam. Ada lagi? Ada beberapa. Ada beberapa Ada titik beberapa kira-kira di sini. titik, iya. Kira-kira ada beberapa titik yang menurut Bunda gitu ya. Di depan, di belakang, itu yang menurut aku kencang ya. Di depan sama di sini, Di halaman di berarti. dalam, yang menurutku kencang. Nanti mungkin kita akan satu-satu lebih detail dengan kita mendatangi yang Ya, mungkin ya. Yang kita rasakan bahwa, nih. iya. Ya. Oke. Saya ke mobil dulu bentar ya. Ngapain? Ngapain? Hei. Cupu. Cupu. Squad apa? Pemberani. Oke. Tapi Cupu-cupu malam. iya cuy, tapi santai aja ya. Santai ya. Kita Mau jalan nggak? Kita mana? Kita jalan sini dulu aja, baru kita Wes. puterin. Yuk. Ayo. Kamera yuk. Lihat, yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yeay. Tar dulu. Buka. Ayah. Yang dari sini lagi Bunda. Yang dari orang itu. Nah, ini tempatnya Shakil nih, udah nih. Kalau emang dia ngerasa. Kita masuk. Masuk bukan. Ini seperti kayak di Kok ternyata ada space kayak gini. di episode yang kemarin di rumah Bayu Pak Wendy itu kan ada spot yang paling kenceng banget juga Mandi belakang. di tempat jemuran di depan kamar Mbak itu gitu. Ya ini jemuran ya? Ya, Nih. Kayaknya sih jemuran ini. ya. Ini apa sih, Kang? Gudang sebenarnya. Ini area jemur sih sebenarnya. Yang masih berfungsi. Masih berfungsi. Ini masih berfungsi. Tapi kalau siang-siang atau masih hitungannya sore, asisten rumah tangga tuh nggak ada ngerasa gimana-gimana kalau di sini. Ya sebenarnya sih cerita sih banyak sih dari mereka. Di ruangan ini.
bukan kalau di ruangan ini emang mereka cenderung pokoknya di area sini biasanya mereka selalu dipanggil namanya dengan suara seperti gue. Oh, Ya, suara selalu nyokap. Iya Pak, lari ke dalam. Gue nggak manggil gitu. Nah ini pada di area gue juga nggak tahu nih. Ini juga kayak membawa hawa kencang ke arah sana tuh kayaknya. Sini Mas Betak ya. Sini aja. Enggak maksudnya. Iya, iya. Sini Gilang, maduk sini lihat sini. Dan berasa gitu ya, pasti Iya. berasa kita berasa angin. Nih, nggak lihat sih? sini nih Gilang. Berasa angin, Bu. Iya, berasa Adem, angin. adem. Berasa adem nggak? Iya. Adem apa panas hawanya? Adem sih. Ya. Maksud gue mungkin karena kemarin kan kita kayaknya di dalam rumah yang Bu Ayu Bintaro tuh kita di dalam tuh kegeraan banget kan. Oh, ini siapa panas tuh? Gerah. Terus ini sekarang kan di luar jadi gue nggak terlalu gerah sebenarnya. Cuman Coba kita mungkin lebih dekat sana biar kita sekarang bisa. Kami kasih. ini berarti kayaknya tadinya ini tempat kayaknya bangunan ketutup. Iya. Ya kan? Kayaknya sepertinya ketutup. Mukanya gomblo nggak asik banget. Mungkin buat Ini bisa gudang dibilang atau- kalau itu kalau di orang-orang kita gudang Ini ya. aku nggak Iya, ngerasain ada di sini nih. Nggak ada nih dia di Kosong. sini. Di atas kan? Nggak ada nih dia di sini nih. Di atas kan? Siapanya Bu? Maksudnya nggak ada? Dia kosong. Iya cuma kan harap. Cuma namanya dong. Ah. oh kipas. Dibuka. Oh ini kenapa alasannya kenapa jadinya panas? Karena kipas anginnya ditutup. Ditutup. Cuma mungkin kebuka jadi adem kan. Tapi kayaknya nggak gitu deh. Sebenarnya Pak Wendy ada lagi deh nih. Indah sih kayaknya. Hmm. Jadi begitu kita tahu rame, mungkin ada cahaya juga, dia ada pergi. Tapi tadi begitu kita datang tuh, Ini sama Bu kayak yang nyambut Ibu waktu datang dulu pertama. Nggak ada aku liatnya. Ya. Pindah nggak di sini nggak di iya kan? sini nggak ada. Indah kan? Ini mungkin lebih kalau bilang malu ya, karena kan ya bukan malu, Iya. itu menghindar. Mungkin. Kita mau silaturahmi, mungkin dia belum. Mungkin. Enggak maksudnya gue yang nggak ada tuh siapa? Yang kayak gimana? Yang waktu aku Nyambut. lihat nyambut itu. Oh. Nggak ada nih sekarang di sini nggak ada. Iya. Ya ini jadi Iya. tadinya di atas ada pakai gue ya polikarbonat biasalah iya, biar iya, emang iya. nggak hujanan Iya. jemur tuh. Tapi emang somehow waktu Jakarta sempat ada angin kenceng Iya. terbang semua itu tuh. Oh. Lepas. Tapi emang ini apa ya? Kalau gue sih kalau emang pulang malam di sini tuh ya itu tadi Syakil emang Syakil biasa nangkringnya di sini. Di ruangan ini. Ah, Sorry nih Kang, ini kan atapnya kebuka. ah. Dia menunjukkan maaf amit-amit. Maaf kepalanya misalkan gitu ya dari tembok itu balik tembok itu atau bagaimana? Enggak, dia Enggak. kan emang biasa sering duduk aja kan. Duduk gitu. Biasa emang jadi kalau misalnya duduk tuh emang kayak karena dia tinggi dengkulnya tuh sampai sini gitu loh. Jadi dia biasa sering emang sering. Suka jalan-jalan juga ke dak-dakan atas. Dak-dakan atas suka jalan. Karena kan dak-dakan atas tuh emang ada kamar mandi tuh. Gua kan emang suka mandi malam ya suka mundar-mandir aja. Tapi ya udah syukurlah ini Syakil nyantai. Emang biasanya Hah? nggak nyantai? Driver gue tuh hampir tiap malam kalau nganterin gue pulang tuh ada aja. Jadi dia kalau nyuci mobil malam nih, dia pernah nyuci mobil malam gitu kan. Udah. Toto emang ketutup aja semua pintunya gitu loh. Udah, oh ya udah berhenti ini, pas dia mau pulang dipanggil. Wah Dedi, suara kayak gue, langsung ngetok. Kenapa Pak? Apaan gue? Hitungannya iseng aja sih ya. Enggak Kang? sebenarnya hitungannya Iseng maksudnya- jahil tapi bukan yang maksud jahat dan segala Ya, macam. alhamdulillah sih seperti itu gitu loh. Alhamdulillah seperti itu. So far sih emang biasanya lebih efek kalau misalnya emang sempat ada yang emang mau jahil ke mobil gitu ya, nggak jadi kabur atau ya gue nggak tahu kenapa. Ya, Berarti ngejagain lo. gue nggak tahu itu makanya. Emang mungkin karena dia akamsi sini aja gitu ya. Karena emang akamsi jadi. Udah ada di sini sebelum rumah ini dibangun mungkin. Atau yang lo rasain sebenarnya pada saat lo pertama kali tinggal di rumah ini tuh emang dia udah ada di sini atau gimana kan? Iya, semuanya tuh, tapi emang ada beberapa pengembara ya. Gue pernah cerita pengembara tuh emang yang nggak punya tempat tinggal, yang somehow datang dan
sosokan gitu yang suka sotoy tiba-tiba sosok nakutin gitu ya, yang kayak gitu ya ada juga, tapi somehow ya nggak terlalu ini gitu. Pas udah pindah lagi ke kosong, nggak ada apa-apa, nggak ngerasain apa-apaan. Enggak, aku cuma dingin doang sih. Ada Bayu, ada. Yaudah, kita menuju ke spot yang lainnya, Sinners. Tadi gue kepikiran nih pas di jalan kan, kita mau ke rumah Taniwa nih, mau silaturahmi di sini. Iya. Ada kepikiran tuh, maksudnya yang nunggu-nunggu sini atau yang orang yang kita kasat mata itu Iya. hip hop juga nggak sih gitu kan? Oh iya. Ya. Enggak, tapi dari yang rencana kita nih. Rencana terus sisa kamu. Nggak tahu orang lagi deg-degan ya. Enggak, kalau gue ngebayangin tuh rumahnya Mas Iwa, posisinya gini, terus ini tuh memang kebun kosongnya gitu. Panggung. Nah, kalau ini kan ternyata kita ngadepinnya langsung kebun dulu, baru rumah kan. Visualnya gue pikir terus kayak gitulah. Ya nggak jauh beda lah. Iya. Tapi memang kebunnya besar sekali tanahnya. Tanahnya besar ya. Tanahnya gede banget. Kayak Anda ya? Ya, Bisa bikin kompleks nggak sih? bisa Iya, banget. Klaster ya. Bisa banget. Gimana kalau kita bikin? Boleh Bu, asal saya nyicil ke Ibu ya. Jangan ke bank ya. Bangitan tuh. Bayu. Di Udah ada dalam pintu sih. sini? Dari dalam aku. Dari dalam. Berarti mungkin kemarin keluar masuknya yang nyambut Bayu itu bisa juga Bisa bukan juga dari ruangan bisa, tadi, bisa. tapi dia masuk ke toko dari sini ya. Enggak, ini pintu utama nih. Pintu utama Mas Iwa ini. Kayaknya sih pintu utama sih. Pintunya gede sekali tuh. Ayo kita lihat pintunya aja. Ini kalau menurut saya pintunya juga nggak umum ya. Maksudnya kalau di rumah-rumah Benar. yang normal gitu kan paling Pendek. segini 2 lah ya. meteran, 2 Ini meter tinggi ya. 20. Iya kan, ini tuh tinggi sekali loh. Ini 2,40 meter. Lebih tuh. Ini 3 meter. Siapa yang datang segini tingginya coba? Ya nggak gitu juga dong, maksudnya prinsip kita Iya. bikin pintu tuh bukan karena yang mau datang gede tinggi juga Bu Ayu. Ini 3 meteran gila. 3 meter ya? 3 meter ya? Ya. Ini, tapi kan di atas ada ukirannya itu, kaligrafi. Ada tulisannya Babu Salam. Babu salah. Bu, Itu apa artinya, Pak? Babu Salam tuh kalau emang lo dari ke Masjidil Haram tuh ada Ada. satu pintu Ada namanya pintu. Babu Salam. Pintu kedamaian. Oh, beda sama pintu. Ada juga tuh pintu jin ya, katanya tuh. Ada yang juga bilang itu adalah representasi itu. Oh, iya, Tapi Babu Salam. arti secara ininya emang pintu damai. Iya, Babu Babu salah. Salam tuh. Iya. Dan pintunya nih, maksudnya pintunya ukuran tingginya. Iya, Iya, gede. Kita dalam sana yuk. Dari mana kita? Dalamnya. Awas. Gue ya, tapi ya Nih. kalau misalkan gue kesini ya tanpa nggak tahu nih kita tujuannya garam ya, mungkin dia akan merasa pengen aja sih. Ini juga baru sehari nyala lampunya. Kemarin tuh sebelum lo datang masih mati. Gue pikir nyalain aja coba hari ini deh. Tadi baru ganti bohlam. Karena biasanya lampu ini pun nggak pernah lebih dari 4 hari. Selalu mati lagi. Wow. Mungkin nggak betah gerah kali ya. Pengen Nggak betah ngadem. panas ya, iya, nggak betah panas. Tapi perasaan yang kemarin rumah yang kemarin sama sekarang Beda karena Lebih kuat mana? ini lebih terbuka sih mungkin ya. Outdoor. Banyak outdoor, terus ya gue merasa safe aja. Buat larinya gitu. Bukan dong. Biasanya kalau yang terbuka Bikin ya diri. begitu. Ya kalau terbuka emang begitu, kalau dipendem terus sendiri juga. Oh iya ya. bukan. Yuk, Kita mau kemana? masuk ke dalam. Dalam. Jangan berisik. Assalamualaikum. Masuk pasti ke dalam sih. Assalamualaikum. Ke dulu. Tapi emang kalau dari luar tuh kayak ini, kayak suasana villa-villa Bali sebenarnya. Ini gara-gara syuting garam aja jadi kok berasa. Kok berasa bukan villa ya. Kita langsung akan ngikutin Bayu di tempat yang dia ngerasa sangat ada kuat sekali. Nah, ini pintu masuk. Ini langsung ke taman. Dan apa? Ya menyenangkan lah, pokoknya adem lah di sini. Banyak pohon-pohon. Pohon apa namanya ini? Kamboja. Kamboja ya? Kamboja Bali. Sinners,
tadi kita pas baru datang, udah disambut. Ya mungkin nanti kita akan sport ke sana. Yang lebih kuatnya lagi tadi kita disambut di sini. Nah, Kamboja sebelah kiri juga tuh asik deh pokoknya deh. Kamboja gede tapi kan. Kenapa sih lu, Kang? Udah rumah di pojok, terus lu lebih memilih menanam pohon Kamboja Kan Iwaka. begitu banyaknya. Iwaka Kamboja, ya kan? Makanya gue nanam pohon kelapa. Iwaka. Kelapa. Kangkung tapi nggak ada. Kangkung di belakang ada. Oh ada, Gua nanam. ada. Nah, di pohon kelapa juga ada satu tanaman yang ngerambat namanya pohon kandaka. Oh, emang serbaka. Kol ada dong, kol. Ada ya. Gue yang ada kecapi. Kecapi. Itu di kolam ikan itu saya baru duduk, langsung kayak ada yang masuk, langsung saya muntah dan sampai sekarang tuh nggak enak sampai ini. Ya pas udah kejadian seperti itu, Bunda Ayu langsung bilang ke saya, ada gitu Ayu udah. Siapa, Cang? Ya itulah. Ya kayak gimana maksudnya? Kalau bisa diceritain ke Sinners. Kalau saya ngerasain tuh perempuan ya, lebih kuat perempuan. Perempuan. Utuh. Dia pakai Maksudnya wujudnya kayak manusia. ya wujud nggak terlihat. Dia pakaiannya pakaian apa namanya? Kalau Jawa kan? Cewek itu kebaya. Kain kebaya. Kertas. Yang tadi Kok gue di ujung lagi sih nih? tadi Kak Isa ngerasain apa di situ dalam juga? Kalau tadi kayak Mas Isa merinding terus loh. selain merinding terus kayak ada kayak tajam gitu, kayak nyolek kaki pakai kuku gitu, seret gitu. Padahal kakiku tuh nggak gerak. Bagian sininya ya? Ya, Bagian sininya nih. Aku sila, pada aku taruh agak atas, Terus Mas Ima mau izin makan dulu Iya. kan ke dalam kan? kayak di sini tuh seret gitu. Tapi bekas nggak? Enggak, Cuman berasa. iya kayak kalau perih. aku di bawah terus aku gesekin mungkin akan ini enggak di posisi di atas tuh. Iya, benar-benar. Iya. Sedikit gitu. Kita kan depan-depanan dulu keselanya. Ya, Jadi tadi tuh pas kita datang, yang kalau aku lebih condong lebih berat ke arah belakang. Entah kenapa aku ngerasa bahwa di belakang tuh sesedih itu perasaan aku ya. Ibu, perasaannya ibu sesedih itu. di belakang gitu. Iya di belakang itu. Lihat raut muka Ayu, dia seperti orang mau menangis. Tadi kan sebenarnya Sinners pada saat kita sampai ke rumah Kang Iwa, kita sempat ngobrol-ngobrol dulu ya Kang ya. Tadi kayak di pendopo kecil tempat Kang Iwa itu yang tadi ada cahayanya. Itu Ayu tuh giginya udah gemeretak Kang. Dia gitu. Dan dia ngerasain ada tarikan yang luar biasa kenceng dari ruangan yang mau dihampiri sekarang ini nih. Dari area yang mau disamperin ya. Iya, yang sekarang mau area pohon pisang ini. Iya. Ini yang gue tadi cerita di depan. Yang gue cerita emang sebenarnya di sini yang nggak tahu ya malam ini gimana karena kan gue nggak ngerti juga. Yang gue bilang ada ya wanita tua yang emang cuma setengah badan. Itu emang dari sini, tapi somehow dia kalau lagi bersahabat apa gimana ya wujudnya emang kadang wanita aja, kadang emang cuma wangi aja gitu loh. Oke. Coba kita mau Gitu mau jalan ke situ. Boleh? Mau jalan kan? Duluan siapa yang di depan? Tos. Ayo, tos. Jambreng nih siapa Jambreng. yang di depan? Ya udah. Mempimpa layung. Kita semua hitam, dia putih. Oke. Ya. Jadi Saya denger dong. Jadi bilangin. Saya dengar. Mempimpa layung gambreng. Oke. Jalan dong, waktu itu kan bareng gua di paling gini. Tuh, jadi banget bunga-bunga. Iya, di belakang. Ke arah mana Bayu yang tadi Di belakang. belakang? Rumahnya gede sekali, Sinners. Jadi tadi sempat ngobrol kalau kita dari ruang tamu mau ke toilet aja naik mobil golf itu. Enggak, dari depan pagar ke sini mungkin. Iya. Kalau dari ruang tamu tidak. Tapi memang areanya ini luas banget sih, Mas. Tapi Bu Ayu masih ngerasain yang tadi perasaan sedih tadi. Oke. Yuk, maksudnya ngerasain sedih itu gimana sih? Yuk? Terus. Kan ya udah nih gue perwakilan dari netizen. Nah, rasanya tuh emang
biasa. Masih aja berkomedi. Biar nggak tegang-tegang banget sih Ners. Kok yuk, maksudnya karena Dari sini aku ngerasa yang lo lihat itu dia emang sedih atau gimana yuk? Mantap banget. Awas. Langsung merinding saya di sini. Stekernya tukang masih tahu Situ. Awas ikutin baik. Oh ini ya. Aduh. Kampanye transmisi mulai sekarang. Oh my god. Sinners, kita putus komunikasi dengan squad yang pemberani di dalam karena tiba-tiba di layar TV kita tidak nampak mereka dan suara pun frekuensinya entah ya kita positif thinking aja karena ini range-nya terlalu jauh sehingga frekuensinya terganggu. Ya. Oke, kita sama sekali nggak denger apa-apa. Kang, kita ngobrol aja deh Kang. Oke, sip. Berarti di lokasi itu kan sebenarnya itu lokasi yang bukan orang lewatin. Itu ya nggak tiap hari orang lewat situ. Iya. Artinya itu kan ruangan atau tempat yang mojok lah ibaratnya gitu kan. Mungkin hanya orang yang memang posisinya lagi tiba-tiba iseng aja ngeliat ke situ gitu kan. Dulu sempet gue tiap hari ke situ karena gue dulu sempet beternak toke. Mana toke? Dulu gue sampai Tumben nggak dari Kak. 20-an lah Harusnya toke. dari Kak gitu. dong. Oh dari T dia. Oh iya. Apa tuh? Kan Harusnya dari Kak dong binatangnya. Kuda. Kan iwake, Iya. iwate. Oh iya kan toke iwake. Oh iya, Iya. iwake. Oke. Iwake. Iya. Pakai toke gitu. Terus akhirnya berapa lama? Akhirnya gue udah bosen, gue lepas semua tokenya. Ya akhirnya udah jarang lewat situ lagi. Dan memang tuh emang area yang jarang banget dilewatin gitu loh. Bisa nggak tiap hari lah, nggak tiap minggu juga. Mungkin baru tadi aja kali gue. Tapi dari semua energi yang ada di sini gitu ya, yang paling kuat di mana lo rasain? Di ruangan bawah yang tadi kita ngobrol. Oke. Itu yang pisang ini yang sekarang. Oke. Sama di kamar gue sih sebenarnya di atas cuman ya karena emang kita nggak ke dalam ya. Tapi memang di atas tuh seru lah, tapi bikin betah serunya. Nah cuma kalau di luar sih Iya buat dia betah ya. Kalau kayak kita gimana ceritanya? Kita mah nggak bakal extend. Nggak bisa. Oh, nambah hari. Iya. Kalau rata-rata ya pohon pisang ya, rata-rata itu. Ini jadi di posisinya di belakang banget pojokan rumah kami. Siwa. Iya Pak di sini. Posisi paling belakang, bisa deket toilet juga, dan di belakang toilet itu banyak terdampar pohon-pohon pisang ini. Mungkin sekeliling bisa dilihat pohon pisang. Belakang situ juga pohon pisang. Pohon pisang lagi. Cang, kenapa sih Cang pohon pisang itu selalu identik sama buah hal-hal yang menyeramkan? Iya baik. Kenapa sih selalu korelasinya ke situ? Karena satu pohon pisang beragam. Kedua, pohon pisang ini kan dia ini rebah. Itu bisa dia duduk di sini. Oh, Gitu. Dan mungkin lebih banyak kan ya kalau di pohon pisang, kalau orang dulu, kalau kata orang dulu rumah saya, daerah rumah saya itu banyak kan pohon pisang tuh ada kolong wewe. oke. Kolong wewe mungkin Sinar udah tahu kolong wewe lah kayak seperti apa. Ya, payudaranya panjang, mukanya jelek, rambutnya panjang. Oke. Gitu. Bu Ayu gimana Bu? nggak Apa? cuman ngerasain sesedih itu gitu loh di sini, sesedih itu gitu. Tapi aku nggak tahu bagaimana apa yang inian ya, cuman aku nggak ngerti. Nggak. Coba sini lagi. Sini baik.
apa tadi Bu Ayu ketika Bu Ayu ngomong cerita sesedih itu terus Bu Ayu tiba-tiba ngeliat ke sana. Nggak tahu, aku kayak ngerasa ada ini di sini. Di sini. Gak bisa komunikasi, bisa sedih apa dia kenapa kita gak bisa lihat. Nggak mau komunikasi dia. Ini secara orang ini aja ya, kalau kita kesini sendiri Orang awam. ini tuh lihat gak nih pohon-pohon kering gini, kaget gak sih kalau ngeliat juga nih? Iya sih, oleh pohon pisang kering nih. Karena nih menurut gue ini pohon pisangnya gede sih, Mas Isa. Gede banget kan, Gede banget sih ini. Bukan yang tipe kalau berbuah langsung di itu. Iya. Ini cuma goyang di sini doang. Lihat ya. Ya Sinners, pokoknya ya balik lagi, kita berusaha untuk apa ya, silaturahmi di sini. Iya. Oh, suaranya masuk sih. Ada audio. Audio ada, audio ada. video visual yang nggak masuk. Visual nggak masuk. Mau komunikasi silakan. Ya, lihat Sinner, nggak ada angin, lebih kuat kenceng si goyangnya, masih goyang. Lah iya ya. Ya, Iya. udah kita nggak ngaguk dah, kita nggak ngaguk. Yang penting dia udah nunjukin dah, udah ada. Tapi yang Ya. rasanya apa? Barusan kayak seperti di situ. Situ juga dia ngamatin kita tadi tuh. Ah, Ada yang ngamatin mereka. Ada yang ngamatin. Amat gitu kan ada. Bukan. Ngamatin. Ada yang Ngamatin dong, ngamatin. Oh. Tapi somehow ada kamar yang dekat pohon pisang tadi itu, yang lu bilang ada wujud gitu, somehow gue nggak tahu kenapa ketika ini rumah masih konstruksi gitu, kalau gue lagi nengok pekerja, gue paling doyan sholat di situ, karena itu ruangan paling adem di antara yang lain. Yang mana, Kang? Yang Tadi kita ngobrol? Bukan. bukan, yang tadi Ayu tuh pohon pisang sebelahnya itu kan tembok itu kan itu kamar tuh. Yang ada kacanya itu ya, ada kacanya. yang lampu nyala. Yang lampu nyala tadi. Ini ya? Oke, kita udah kembali lagi. Akhirnya. Itu di situ adem justru. Itu tuh ada paling adem di antara semua ini, tapi paling sering wangi di situ. Wanginya tuh kayak manis, Wanginya tuh kadang wangi melati, jus. Oh. Kadang-kadang juga kayak minyak wangi hajar aswad gitu, tau nggak? Iya. Kadang kayak gitu. berbentuk. Enggak berbentuk, cuma dia kayak nunduk gitu ngeliatin. Masih bisa ini langsung gitu. Lihat. Enggak, ini perasaan itu kayak kita juga dilihatin sama mereka. Oh gitu. Gimana Bayu? Mereka nggak mau berkomunikasi soal kesedihannya itu? Ngebuka. Buka. Ngebuka apa, Bu? Mereka mau nggak komunikasi? Tapi aku takut kalau aku kerasukan. Enggak pegang rasul. Jangan, Bu. Jangan. Jangan, Bu. Nggak usah. Cuman gini Kalau aja. bisa Ibu cerita aja maksudnya. Yang sepengetahuan Bayu, mereka maunya apa nih? Gak tau, cuman yang pasti auranya. Positif negatif. Nah, aku nggak sedih aja, aku nggak tahu dia positif apa negatif ya. Kayaknya sih di negatif mungkin. Oke. Ya udah Yaudah, kita. kalau gitu. Ya udah kita udah apa? Jangan terlalu dalam. Yaudah. Ngomong-ngomong soal toke, itu laku berapa terakhir? Kan mahal banget tuh dulu. Iya, sempet Iya mahal. kan? Cuman kenapa akhirnya gue bubarin tuh, Jus? Karena ada aja tiap hari orang datang ke sini mau ngeliatin tuh toke. Gue disuruh bos gue nawar. Loh, ini nggak dijual, nggak, tapi kalau bisa ini. Jadi gue males banyak orang-orang asing gitu datang. Iya. Udah akhirnya ini kacau nih, udah gue bongkar aja deh kandang. Gue lepas, nggak sampai sebulan, tiba-tiba nggak ada aja tuh toke.
Hilang aja gitu. Hilang aja. Hilang aja gitu. Pengen ngambil yang langsung sini kali. Lihat mukanya Ayu. Permisi. Terima kasih. Yuk. Oke, Sinner, kayak Bunda Ayu udah mulai apa? udah komunikasi sama yang di sini. Dia auranya negatif, sama sedih. Mungkin kalau kita bilang dia minta tolong gitu. Mungkin kali ya. Iya bu. Dia mungkin minta tolong. Saya lihat emang tinggi banget nih. Iya ini tuh maksudnya pohon pisang yang tinggi sih ini. Sekali. Bu, hampir nggak kayak pohon pisang normal ya. Iya, benar. Di Benar. hutan-hutan gila tumbuhnya tinggi. Iya. Dibilang pisang batu bukan? Tuh. Tinggi sekali. Jadi mungkin kalau seperti dibilang Cang tadi, kalau membuat rumah atau duduk-duduk ya emang pas banget nih. Ya kan? Lebat banget. Ini akan selalu lo biarkan seperti ini, Kang, atau memang ada rencana lo mau buat apa di sini? Ini udah gue tebang, Len. Bahkan udah gue siram anti apa yang buat racun tanaman tuh yang biar nggak tumbuh lagi. Oke. Masih tumbuh, potong lagi, kasih itu lagi. Bahkan gue udah siram solar segala macem. Tadinya ini penuh. Jadi kita buat masuk situ tuh lebih rapat banget. Nah somehow udah terakhir gue potong ini udah gue siram solar dan anti numbuh lagi. Ya ini yang masih numbuh aja. Padahal udah diangkat sama bonggol-bonggolnya. Semua itu udah diangkat sama bonggolnya buat diiniin. Tapi ya udahlah, mungkin ada bonggol yang ya lupa keangkut kali ya. Menghibur diri gue. Berat juga ternyata di pundak. Iya. Gimana, Bay? Mau itu mereka? Enggak. Ya udah tinggalin aja. Ini di kalau Dari yang dirasakan Mbak Ayu ini paling berat juga di sini, Bay. Maksudnya Aku paling berat di kenceng sini. ya? Tadi dia ada di sini. Tadi pada saat kita lagi duduk di sana dia ada di sini. Oh makanya lo pas itu agak maju ke dalam ya duduknya. Iya. tapi gue nyium nih. Cium nggak? Ini rokok. Rokok. Kaget. Gue dari tadi juga nyium bau itu. Baunya beda. Kagak ini. Yang tadi kan nggak bau. Iya makanya. Ini. Enggak lagi. Ini. Beda. Ya kan? Ini. Beda baunya. Bau apa? Ini bau tembakau ini. Beda. Ini kayak bau minyak wangi. Nyium nggak lo? Kang Iwan nyium nggak? Gue dari tadi sih nyium sih sebenarnya. Tuh kan bener. James nyium nggak? Tuh kan bener. Aduh. Ya. Oke, secara logisnya kalau ini gue matiin masih kecium nggak? Ya coba. Kalau gue sih tadi sebelum nyalain juga udah nyium di sini. Makanya lu ngerokok kali ya? Makanya gue ngerokok. Buat nyamarin. Biar nenangin lo. Iya gue nyium. Lu enggak pak? Enggak, gue nyium bau rokok. Kan tadi kita bakar juga di ruangan. Iya tadi. makanya. Enggak ada. Enggak, karena gue pikir gue santai aja karena gue pikir ini kan ruangannya tertutup. Jadi udaranya ke sini aja. Kalau di tempat tadi kan terbuka kan. Enggak ya. Nggak ada sih sekarang baunya. Nggak ada ya baunya ya? Udah nggak ada? Udah nggak ada ya Kang? Udah nggak ada ya? Masih lu ya? Baunya bau-bau seperti ini ya? Biasanya ya? Untuk menampakkan selain Sebenarnya sih enggak, justru Bukan yang seperti ini nih. Ini kayaknya yang dari luar nih. Oke. Soalnya kalau yang di dalam biasanya lebih ke bau melati atau bau ya kayak hajar Hajar aswad. minyak wangi. Iya. Itu tadi ya udahlah gue bakar aja deh. Iya. Aman, Bayu. Kemudian ini rumah-rumah bentuknya mengundang banget sih bentuk rumahnya gitu. Maksudnya gimana Cang? Ya Iya, kan namanya tamu. Kalau rumah juga punya teman-teman rumah gitu nggak sih? Kan ngundang. Ngundang dia. Ya juga sih. Kalau Iwan kalau ada cahaya emang gitu. Serangga. Cuman ya memang ya
kayaknya pohon pisangnya enaknya Iya, Kang. diapain ya? Dirapiin aja kayak gitu kali Iya ya. mungkin ya. Mungkin kali ya. Tapi aku nggak tahu apa mungkin bisa dirapihin terus habis itu tumbuh lagi mungkin. Iya juga sih. Tapi kita nggak pernah tanya gitu ya ke Kang Iwa kalau Apa emang dibiarkan Iya, apa raw aja kayak gitu ya? bener. Tadi dia dengar. Ada yang di teras atas ini Mas, coba lihat. Ini ada berat banget di teras atas ini. Ini parabola soalnya. Ini apa yang mereka rasain? Ngeliat ke atas. Itu siapa? Enggak, bukan yang di atas. Enggak ada Yang nggak bisa itu apa? parabola. Kamar Bayu. Ada cewek. Energinya kuat deh tadi. Iya, kuat. Itu yang aku rasa di situ tuh. Sampai sekarang aku masih merasa Sedih itu. sedih. Hah. Dan itu tadi aku udah bilang ke Kang Iwa kalau nggak salah tadi pas masuk. Hah. Aku ngerasa sedih banget ke situ. Dia tadi bilang ya. Kayak tadi dia udah bilang tadi, kenapa di situ sedih ya? Lu pernah cari tahu gak kan? Atau sebelum hari ini ada orang-orang yang tinggal di rumah lo yang merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasain sama Ayu? Iya. Setiap bisa dibilang, apalagi orang yang sensitif kayak Ayu ya, Iya. Wen ya, banyak banget yang emang yang ngomong kayak itu banyak gitu loh. Bahkan emang waktu itu ada orang ya salah satu guru ngaji gue yang bilang udah disuruh pergi aja gitu kan. Tapi gue protes, gue bilang ya nggak ganggu gitu loh. Karena emang ya so far sih nggak ganggu sih, maksudnya alhamdulillah sampai sekarang gitu ya. Hanya interaksi dalam bentuk energi, dalam bentuk rasa aja. Itu tadi paling kayak tukang chat dulu juga sempat kabur. Tukang chat. Lagi ngechat tiba-tiba buat nggak balik lagi, akhirnya ditanyain kenapa, ya udah dia cerita gitu kan. Ya Lagi ngechat kabur? Lagi ngechat kabur. Nggak selesai dong tulisannya. Ngecat tembok. Ya bukan gue juga chatting. ngechat biasa. Gue juga Bukan ngechat. chatting, chat tembok. Iya. Tadi pas dia ditanyain dia bilang apa? Iya, dia ngelihat, dia ditunjukin, dan waktu itu memang akhirnya dia ngaku kalau dia emang ngambil beberapa file chat. Kena tegur. Ya. Jadi akhirnya dia ngomong, ya udah nggak apa-apa, ya udah lanjutin lagi aja. Tapi biasanya berarti memang di setiap rumah ada penunggu yang memang melindungi penghuninya ya Kang ya? Mungkin ya. Ya kayak di rumah gua kan, kayak di rumah gua juga. juga kan gitu. Kayak episode kemarin Sidar juga udah tahu lah, yang memang ada yang lu bilang pengembara, ada yang memang penghuni tetap di situ. Nah mungkin kalau rumah gua karena sudah tidak ditempati selama 6 tahun, akhirnya nggak tahu deh pengembaranya siapa di situ. Iya. Dan segala macamnya tuh udah makin banyak tuh. Kalau yang rumah sebelumnya kan lu kayaknya was-was gitu, kok sekarang ngerasanya sedih gitu. Emang ternyata Beda-beda ya. iya, maksudnya Ya. tenaganya tuh beda-beda ya ternyata ya. Yang bisa lo rasain gitu ya. Ya kayak kita aja Mas. Ya kayak marah ada. Ya, kita kan juga lagi suasana hati lagi seperti apa. Iya, Iya. Oh, mereka pun juga bisa. Bisa. Punya Sekarang yang sama. suasana lu di sini gimana? Saya sih lebih terbuka ya, enak gitu. Bukannya enak, maksudnya nggak ngerasa sumpek deh gua. Buat lari gampang gitu maksudnya gitu. Itu sih juga ya. Itu juga ya. Itu. Tapi ya pohon pisangnya sih. Iya kan? Gua nggak nyangka sih. Emang beda banget ya, tinggi banget loh. Iya, nggak nyangka aja gitu, maksudnya kayak Mungkin emang pas berarti kalau ukuran pintu segitu tadi, pohon pisangnya segitu. Iya Iya dong. bener, pas. Iya dong. untuk wujudnya Ya enggak, bukan wujud. Pintu. pintu. Itu kan tinggi. Nggak, di luar aja begitu. Berasa nggak sih kita dipanggil? Iya. Gimana sih? Terus balik lagi. Terus gimana? Nggak, maksudnya kenapa kita harus balik lagi? Ya ngerasa satu dia Tahu. nyaman kita. Iya, karena tahu kita mungkin lo bisa Karena Ingin. kan niat kita kan dari awal kan
silaturahmi gitu. Cuma ya dia merasa kayak sekarang dia nyaman sama kita nih loh. Kalau yang di belakang Cang, wujudnya kayak gimana Cang? Gimana? Yang Perempuan. oh tetap sama perempuan itu. Yang pakai kebaya tadi. Beda. Hah? Beda. Beda lagi nih. Beda. Ini kayak gimana? Ya jelas Kunti. Oh. Nyonya dah nyonya. Jangan gitu. Nyonya. Oh. Duh, Mau mana sih diam aja dia. jangan nyaman kitanya. Jadi merasa nyaman, kita nggak merasa dipanggil lagi. Gimana sih manggilnya maksudnya? Ya interaksi aja, interaksi. Mau balik lagi? Tetap bisa? Ikut Bayu lah. Mana? Atau kita? Udah gini nangis kayak gitu, mewek gitu sih. Gak usah sesedih itu gitu loh aku ngerasanya cuma. Mungkin bahasanya ini kali ya. Set. Kayak bukan set dong, sama dong sedih sama set. Kayak gini loh, mungkin Bu Ayu tahu nih kenapa dia akhirnya bisa jadi kayak gini, cuman emang nggak bisa detail. Udah jangan sejauh itu, nggak usah sejauh itu. Nggak usah terlalu detail kita tahu dia kenapa gitu, nggak usah. Takutnya kita tahu lebih dalam seperti itu, dia nyaman sama kita, mau diikutin. Enggak dong. Enggak. Biasanya juga kalau kisah-kisah kita terlalu dalam juga sakit hati lah gitu. Iya juga sih. Bapak curhat atau gimana? Ya enggak, makanya ini membantu lu juga. Jangan lu ngelarang nggak boleh terlalu dalam. Iya. Gua mengingatkan kalau kita aja kalau punya perasaan terlalu dalam kan gitu kan. Betul. Apalagi ditinggalin itu kan gak enak Ya, banget. itu ajis ya. Iya. Ajis ya. Bercanda terus lu ya, lu berdua. Gak tahu rasanya ya jadi gue ya. Itu ajis kayak dirasa tinggalin itu dalam gitu. Tapi ya, Apa? aku mau nanya nih, Apa? kenapa sosok yang tadi Cang ceritain tuh kenapa banyak sih? Kayak di rumah, dia stay di rumah. Ya posisi dia nyaman aja. Oh. Dia tadi kan bunda kan yang dia cerita ada orang dia datang disambut Serandom itu aja gitu ya? Atau mungkin mereka melihat yang tinggal di sini kayak keluarganya ini menyenangkan deh. satu itu Mungkin gue bisa Satu, nyaman sama ini. ya satu keluarga yang nempatin rumah itu nyaman, Hah? nggak ganggu. Kedua suasana rumahnya mendukung juga Oh iya. gitu. Sama aja kayak kita, Mas. Kita Iya. kan kalau udah nyaman sama seseorang Iya. atau kerja di mana lu di situ aja kan maunya. Benar. Sama ada orang juga yang sukanya di rumah terus, ada yang suka keluyuran, mereka juga seperti itu. Iya. Terus oke, kita balik. Balik apa ke sana? Balik ke sana. Nggak usah. Sana aja kebon. Oke. Iya. Ya kalau emang dia mau nyaman ya ikut aja, kan banyak sih tuh. Sinar sini nggak tahu nih kondisi badan gue juga merasa nggak enak. Gue juga nggak tahu apakah memang gue lagi not feeling well, lagi nggak fit atau gimana gitu, apa sugesti gitu. Tapi kerasa auranya kerasa jauh lebih Kotor meja aja. jauh kerasa lebih apa ya, berat ketimbang episode kemarin pas kita silaturahmi ke rumah gue yang di Bintaro gitu. Padahal kalau dibilang sepi, di sana juga jauh lebih sepi ya kemarin ya. Sepi banget. Sepi banget, Sepi walaupun banget. ibaratnya komplek, orang-orang karena setelah hujan kan udah pada masuk ke dalam rumahnya, ke kamarnya dan segala macam. Jadi benar-benar lebih silent daripada ini. Cuma memang dari masuk daerah rumah lu aja tuh kan memang ibaratnya gerbang, terus ada tanah lapang gede gitu kan, kayak jatuhnya menurut gua tuh wah, gue jalan sendiri ke sini juga stres kali ibaratnya gitu kalau nyetir sendiri gitu. Karena walaupun deket gitu tetap kebayang sih kayak auranya tuh bikin deg-degan juga. Ya kayak Kiara, anak gue juga kalau lagi main-main ke maghrib gitu ya, gue jalan sore gitu, kadang-kadang suka sampai maghrib. Dia, Neng, main Neng, sini. Udah tiba-tiba dia pandangan dari gini tiba-tiba gini, Neng, kayak cepet gitu loh. Gue yang, Kiara kenapa? Hihihi gitu kan, nunjuk-nunjuk arah pohonnya. Gue cuman yang, oh ya udah, ganggu enggak ya, udah. Gue selama emang enggak ganggu ya. ngajak main kok itu kan. Iya.
Kalau anak kecil bisa juga kan pasti itu. Tapi suka kan kesel juga kan anjir namanya. Iya. Posisinya berpindahnya cepet ya, Kang? Cepet dia tiba-tiba yang gini ngeliat ke pohon lain tuh kayak Iya. gitu loh. Sama kayak minggu lalu pas waktu security komplek rumah gua yang di Bintaro itu cerita. Ya gitu, tengah malam dia ngelihat ada cewek tiba-tiba duduk terus kepalanya nunduk di depan teras rumah gua, Kang. Terus pas di center tiba-tiba memperlihatkan wujud terus satpamnya kabur, dianya ngejarnya tapi zigzag. Zigzag. Zang. Nah, itu. Merinding. Kenapa nih? Ini mereka mau masuk. Kita akan masuk ke ruangan di pertama tadi, kita dipersilahkan di sini. Nih tadi kejadiannya kencang. Begitu masuk langsung kayak ada yang masuk terus dia keluar sampai mau muntah tadi di sini. Dan silakan masuk lagi, di sini ada kolam tapi nggak dipakai. Di situ yang harusnya jadi kolam ikan tapi nggak dipakai karena Aku ngerasa di sini malah ada bapak-bapak. yang mungkin nyambut Bu Ayu pertama kali kesini. Karena kan kalau Enggak, beda. Kalau dilihat jalurnya sih Ini lebih jelas gitu kayak kayak yang pernah ngikut di Kang Iwo malah. oh gitu. Yang pernah ngikut maksudnya ngikut pada saat waktu itu tuh kita janjian sama Kang Iwa di tempat di restoran gitu di Kemang. Terus Kang Iwa tuh datang dengan beberapa orang. Iya. Nah, yang aku rasa nih ada salah satunya di sini. Iya, tenaganya juga kuat sekali situ. Itu karena tembusannya pintu tadi. Ini ya, iya pintu yang utama tadi ya. Ini pertama kali gue pindah. Gue inget gue sholat asar di sini. Ya udah pas abis tahiyat akhir, assalamualaikum, waalaikumsalam. Gue pikir ada tamu. Udah abis gue keluar, emang gak ada orang, masih sore tuh. Jam-jam 4-an lah, itu masih jam-jam 4-an kok. Belum dekat ke maghrib. Nah, Posisinya lagi sendiri. gue lagi sendiri. Ternyata ya tadi kita ada satu kru kita yang merasakan waktu kita mau ke pohon pisang itu ada salah satu kita nih orang nginjak permainan dia. Bukan mainan anak kecil, Apa sih mainannya, Cang? barang kesukaannya dia lah. Kayak Sesuatu barang keinjak sama kita. semoga Nah. bukan gua. Makanya tadi Bu Ayu merasa dia mau nangis, itu Bu Ayu mau masuk. Oh. Alhamdulillah Bu Ayu kuat. Alhamdulillahnya. Ya. Ya maksudnya dia mau masuk ini, mau interaksi. Lu udah kesalahan nginjak mainan gue nih. Jangan lihat gua dong, kan belum tentu gua, Cang. Iya. Kan kita sinergi di sini juga gitu. Oh iya. Oke. Ya udah sinergi kita ke Maaf ya kalau keinjek. Mohon maaf. Oke, Sinners. Kita memutuskan memang untuk tidak masuk ke dalam rumah Kang Iwa. Ya. Karena ada Kiara, ada yang masih ada keluarga juga di situ kan. Yang kita takutkan juga memang nanti akhirnya efeknya tidak baik juga ke depannya gitu. Nah makanya Ya yang di luar-luar aja lah. ya Paling penghuni dalamnya tadi cuma itu aja yang di ruang kubus tuh, yang ruang kotak. tapi gokil sih Kang. Kalau boleh jujur gokil sih gue bilang. Gua dulu rumah gua di Bintaro, depan rumah gua memang ada Kamboja juga sih. Itu tapi dari developer ya kan, dari developer ya gitu. Gua lupa tuh gua ganti pohonnya apa enggak gitu. Itu aja gua ngerasa spooky. Ini lu
segitu banyaknya pohon kamboja. Enggak, serius nih kalau tadi lo bercanda jawabnya. Kenapa lo milih? Gue eksotis, udah titik. Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang-kadang kalau gue sering banget, gue kalau emang hobi gue, kesukaan gue, orang lain kenapa sih kesukaan lo serem? Nah, tapi gue sama hal gue malahan seneng gitu. Gue nggak belajar ngapa ini, apa segala macam melakukan apa enggak. Emang pengen aja. Dan itu banyak yang protes sih, banyak sih sebenarnya sih. Tapi ke gue juga nyaman kalau gue bercanda gitu, lo kenapa takut banget rumah masa depan lo juga ntar bakal banyak Kamboja gitu kan. Ya, kalau bercandanya kayak gitu kan misalnya. Nah, tapi gue nggak tahu, somehow gue ngerasa nyaman aja Wen. Tadinya makanya kenapa banyak dikelilingin bambu udah gue tebangkan, itu sampai tinggi banget. Itu diprotes dan gue seneng itu tinggi gitu loh. Gue seneng aja. Kita nggak tahu, kita nggak ngeliat, gelap soalnya. Sekarang kita spot lagi mana gue? Depannya Kebun. kebun. Bayu, lagi sekarang ini gimana? Di situ. Ngeliatin lagi gak? Ada gak? Yang dari kita awal situ. Enggak. Udah nggak ada. Kosong. Sinas. Ya Sinas. Sekarang kita menuju ke kebun. Kita main di kebun sekarang. Kalau menurut tadi pandangan kok saya sih rasa masuk gerbang Apa Cang? disambut Disambut apa Cang? disambut aja. Rumah. Hah? Rumah. Hah? Rumah apaan maksudnya? Ya nanti kita ke lokasinya. Rumah boneka. Bisa udah seneng ya? Dan mereka sekarang udah menuju ke pintu gerbang. kebun ya jatuhnya ya. Ini kan daerah Taman Mini nih, mereka sedang menuju Anjungan Sulawesi. Bukan loh. Bukan ya. Bukan. Ini sebenarnya ini adalah lahan di depan rumah Kang Iwa yang bisa dibilang ya tadi gue sampaikan sinar dari gerbangnya tuh ke rumah Kang Iwa tuh ada lahan segini luasnya dan sekarang bisa dikatakan bukan tidak terurus ya, memang Emang sengaja. ya. Jadi emang itu juga tuh. Karena gede banget sih, kalau ngerapin juga bingung juga sih. Bukan bingung ya Wen, jadi gini, itu banyak jadi gue kenapa gue suka banget sesuatu yang kayak hutan gitu loh. Gue seneng, jadi hijaunya tuh hijau banget. Gue ngerasa nyaman gitu. Udah bilang kan gue udah dibikin taman aja, gue nggak terlalu suka lahan tuh bentuknya taman. Buat gue artifisial, gue nggak tahu ya ini selera mungkin gue bisa salah gitu ya, tapi buat gue tuh artifisial. Gue lebih suka sesuatu yang nature, alami. Jadi apa, walaupun emang ini buat gue masih belum tinggi, karena kalau tinggi tuh ilalang tuh bisa lebih tinggi dari badan kita gitu. Nah udah kayak gitu baru dipotong lagi. Ini segini kalau buat gue masih belum tinggi. Nah ini nih. Ini apa Kang? Jadi ini dulu tuh area, gue nggak tahu sekarang ya. Tukang-tukang bangunan yang bangun juga bilang kalau hujan tuh emang area situ nggak pernah basah. Yang sebelah kiri pohon pisang itu. Nggak pernah basah. Nah, jadi ada tukang bangunan. Pakai payung kali. Iya, mungkin dia ada pergolanya kan. Jadi ada satu tukang bangunan gue yang emang nggak bisa nekuk, jadi lurus aja gitu. Terus juga waktu lagi ngecor rumah juga, waktu truk coran tuh datang, gue udah bilang, Mas kalau mau kencing bilang ya, tapi jangan di situ. Bukan ada kencing. Kelar teriak-teriak, waduh, gue nggak tahu karena malam-malam kan ngecor malam tuh, truk-truknya tuh datang malam buat masukin coran itu. Nah, udah ada satu cerita lah mandornya, dia tadi malam ini kencing nggak belum? Iya dia kencing, udah dibilangin, ya udah. Jadi apa? Ya cerita lebih kayak gitu, gue nggak ngeliat langsung. Di situ juga tadi ada pohon, nah kalau ini gue ngeliat langsung. Ada pohon yang memang pas lagi ditebang itu nggak jatuh-jatuh. Oh yang lo pernah ceritain Kang. Terus akhirnya? Ya udah, gue inget pas waktu itu kan gue masih di bandara di Surabaya kan, ditelepon, ini nggak bisa jatuh nih Pak. Udah tunggu deh, gue setengah jam lagi sampai. Gue sampai masih pada ngumpul tuh di tarik tambang, masih nggak jatuh. Ya udah, ya gue akhirnya lo gue ngantuk, akhirnya gue tarik, ntar ini edit aja, tarik terus gue teriak ngentot, jatuh.
Gue ngantuk Wen soalnya Wen gila kan udah ngantukin aduh nih PR kerjaan banget masih gini udah akhirnya tuh bisa lu gila udah akhirnya gue tidur gitu loh. Gila. Nah gue belum dengar cerita panjangnya kan baru pas gue bangun pada cerita itu dari pagi gini itu nggak bisa ini lah alonya aja kali nggak ini. Harus yang punya kayaknya. Ini apa dibilang jahil di mana bagian atas kan? Oh itu tuh. Ini rumah Ini rumah adikku nih. Nah, ini kalau tadi saya apa ya bukan lihat ya bukan maksudnya di belakang ini nih di belakang ini kayak sebuah rumah dia rumah joglo. Rumah joglo. Ayo di sini. Pada tempon dia bisa Cang, lanjutin. gimana Cang? Di Kok sini. rumah? Ya, jadi kayak semacam aula. Ya kayak gedung serbaguna gitu. Kalau menurut di nyata kita, dunia kita, Ya seperti kalau dunia. kalau dunia mereka itu kayak perkumpulan saja sih sebenarnya. Hah? Perkumpulan dia. Yang kalau aura-aura sininya di sini ada nyonya, Banyak nyonyanya. ada nyonya, ada si hitam gede itu. gede. Ya banyak sih kulit sebab dia semua. Di sini cengeng kumpulnya ya. Iya, kumpul di belakang kita nih. Di belakang Sebenarnya kita. rumahnya gede, bukan rumah. Ya gede banget. Gua aja juga bisa tahu itu Rumah. Kalau aku ini rumah sih. Nggak maksud Ya gua mungkin ini makanya rumahnya tuh berarti kalau joglo kan berarti ya Iya, Indonesia 60 atau 60-an mungkin lah ya. Menurut gue mungkin ada korelasinya karena tanah ini kan tanah-tanah yang kosong gede dan masih area yang deket sama lubang buaya juga kayaknya deh. Karena lebih yang tepat dia lagi yang sempurna tepat dia di rumah atasnya. Itu rumah atas loh. Itu jahil banget itu. Di bagian atas rooftop itu. Nah, tuh jahil tuh situ. Di rumah itu. Jadi kita bisa maju dikit tadi kayak Bayu situ pojok. Hah? Nggak aman ya? nggak berani aku takut. Bayu, jangan main-main rambut tuh. Lebih berat dari yang tadi. Aku takut ini. Masukkan. Kata Om Iwo kan emang sini Ya, seperti yang dibilang Cang juga paling berat sih. Karena ini kayak tempatnya kan luas nih. Jadi kayak semua tuh ngumpul di sini. Kalau tadi kan di dalam kan cuma mungkin yang Bayu tadi rasakan Bapak tadi kan. Kalau di sini tuh udah kayak ya udah semuanya gitu. Ngumpul. Kayak tempat ngumpul gue gitu lah ya. Apa Bayu kalau sini? Kenapa Bu? Lihat situ mulu Bu. Karena aku takut. Oh, karena lu takut. Oke. Soalnya pohonnya tempat-tempat dia banget ini. Pohon pisangnya aja sampai ngeluarin kayak begini. Mangga gitu. Enggak, iya. Pohon beringin ya. Jadinya karena mungkin saking nggak ada orang mau kesini ya. Iya benar, Cang. Yang di sini agak berat sekali nih. Berat. Belakang nggak berat. Itu masih luas ya, masih itu. Itu gede Pak. Gede. No. Tuh ada pohon pete kayaknya lebih Gawat. Ini kita kejauhan lagi. Di paling pojok ternyata ada pohon pete. Kayaknya lebih Nggak, aku takut. takut Bayu situ. Mungkin banyak, gini, Bayu. mungkin Sinder di sana kan di mobil ada Kang Iwa. Kang Iwa apa bisa menjelaskan sama kita yang ngerasakan di sini bagaimana? Karena dia kuat banget, sebanyak itu, Cang. banyak banget. Ratusan nyampe. Ya kalau itu ratusan ya ada. Enggak. Hah? Ada. Oke, Sinar, sepertinya tim berani mendapatkan kondisi yang tidak sesuai yang mereka harapkan juga, karena sepertinya kalau dari penjelasan mereka berarti mereka
mendapatkan tempat itu memang tempat berkumpulnya ya Kang? Kalau kayaknya lebih ada penolakan kan. Oh oke. Dan syukurnya mereka ngerasain itu. Nggak ada Nggak memaksakan. Ini yang gue suka nih, maksudnya dari tim ini adalah nggak, emang di sini yang namanya silaturahmi bukan untuk jago-jagoan ya. Kalau buat gue emang silaturahmi aja, cukup ngerasain. Kalau orang nggak buka pintu ya kita jangan masuk kan. Iya, betul. Ini ada bukan penolakan ya, emang mereka lebih emang bikin barikade aja. Makanya tadi gue suka banget sama Ayu dan yang lainnya udah memutuskan untuk cabut. Enggak, kan mereka nggak sedempet-dempetan kayak kita gini loh Mas, masalahnya. Ya pasti lebih lah. Kan mereka kan kayak fleksibel gitu loh. Kalau kita kan duduk sendiri nggak mungkin, dia kan lebih banyak lagi. Iya. Nah, Bu, tadi yang kita berdua doang pas bincang sama Mas Isak deketin pohon, yang di depan kita apa, Bu? Nggak tahu cewek. Nah, ya, nggak tahu nih, aku ngerasa kayak Yang krim merah itu datang. nggak, bukan, beda. Cuman makanya kenapa aku main-mainin rambut gitu loh, kayak Si Nyonya. kayak dia mau masuk tapi nggak jadi gimana sih? Masuk enggak. Mainin aja. Iya, makanya Jadi- udah tangannya di bawah aja. Ayo tangannya di bawah aja. Di bawah. Ini tumpukan apa nih? Ngerasa basah nggak sih? Itu aman. Oh, kalau gitu. Aman lu lebih pusatnya sini. Lebih Karena- pusat sini, kuatnya sini. Karena situ kan deket jalan juga. Oh mungkin. iya. Risik nih gitu. Bisa. Itu rumah itu kuat banget. Rumah yang gede itu. Nih kalau misalnya Cang Ijong nih bisa dilihat nih. Rumahnya nih seluas area itu atau Sebatas ini, di sini. sama? Nih, sebatas sini. Dari pojok sono sampai sini. Ada rumah. Ada rumahnya, Kang. Tadi dia bilang Ada kastil bukan rumah. oh, bentukannya. Istana. Kastil. Di pohonan tadi. Area. Dia lebih ke area situ. Benderanya banyak banget. Apanya? Bendera. Benderanya. Warna-warni. Tuh kan bener lewat sini tadi. Dia model rumah joglo. Antik gitu. Tapi lu nggak tahu itu rumah itu kenapa ada? Ya nggak tahu, nggak bisa. Oh iya. Oke. Nggak berani distraksi. Banyak. Kalau aku nggak apa-apa. Ayo, keluar dari sini. Tapi yes. Kita di sini aja, di sini. Oh, itu gue pernah dimimpiin, Cis. Ah, Gue pernah dimimpiin, kenapa gue mimpi ini ya? ah. Ya, gue ngobrol adalah sama sahabat gue yang ini. Lah emang itu lagi wujudnya, lo dikenalin wujudnya lagi emang istana kayak gitu loh. Gue nggak tahu bener apa enggak ya. Tapi makanya beberapa orang kok bilang gitu terus. Ini tadi yang Cang bilangnya emang rumah gede. Ada yang bilang istana. Oh, emang ada ya di situ. Ya. Lanjut. Ya, tadi Sinners, gue sih ya pribadi ya, saya sih manusia biasa aja ya, tidak tahu apa-apa ya. Tapi kalau menurut ceritanya Encang, Bu Ayu, ngeliat itu ada banyak, nggak kebayang sih. Encang kok sono lagi sih? Jadi Encak mau mendatengin salah satu kru kita juga di sana. Mau lihat ada komunikasi apa lainnya. Mudah-mudahan kita juga tidak terlalu mengganggu tadi di kalau ini bilang Cang tempatnya tadi. Yang paling bu, yang mainan rambut. Ayu masih mainin rambut ya. Ayu masih mainin rambut. Kayaknya masih berusaha buat masuk ya kan. Bu, yang paling aneh apaan Bu di situ Bu? Gak tau, aku ke ini sama si cewek lagi. Lagi. Apa Cang? Cewek lagi. Ya kru kita
Tadi pas kita lagi jelasin, dia merasa Gendoroy begini. Ngerangkul kita. Ngomong ngerangkul, bukan ngerangkul kita, kru kita. Oh, ngerangkul kru kita. Tim kita ya. Di situ kan tadi saya sebut Genderuwo, kuntilanak. Yang paling aneh, Cang. Maksudnya ya di luar apa ada makhluk yang lain nggak? Iya, di situ Genderuwo, kuntilanak. Pocong, kalau pocong nggak ada. Oke. Cuma kode itu ya Genderuwo, kuntilanak. Kalau gue bingung ya. Kalau ini kan ya makhluk-makhluk yang sudah biasa kita tahu ya dalam legenda ya. Sedangkan kalau yang di rumah kemarin kan ternyata ada siluman keranya, terus ada wujud ibu dan anak-anaknya. Berarti kalau di sini nih nggak ada nih yang wujudnya Nggak kayak ada. Kan ada tadi Bayu kan bilang ada cewek yang rambut. dia cewek rambut merah sih. Di sana di rumah, Agak-agak misterius dan nggak tahu gimana Maksudnya caranya. di dalam Bu, ruangan. jangan mainan rambut, Bu. Di dalam ruangan yang aku sama Bu Ayu masuk kan ada bapak-bapak. bapak-bapak juga. Dan bapak-bapak itu yang Bu Ayu juga pernah rasakan atau istilahnya lihat waktu kondisi ketemu dengan Bang Iwa waktu Kang di Iwa, kamar. Oke. Itu Tapi positif. menjaga. Positif. Positif. Oke. Kita akan Boy nyaman nggak? Aman nggak? Gak tau, cuman aku kayak agak ayo sambil jalan. antara ini sama ini nih, aku nggak tahu antara dia atau yang di dalam tadi. Kayak campur aduk gitu gimana sih? Kayak Rebutan. ini pegang nih. Apa, Bu? Dingin. Dingin gitu. Dari tadi kan, dari lu dateng kan. Sambil ke sana kita. Bayu jangan kosong pikirannya. Joglo itu sih lumayan penasaran sih. Cang, kan saya harus di tengah, Cang. Gak mau masuk tengah. Bu, jangan main rambut, Bu. Pak Wendy, ini bukan saya yang larang istrinya ya, Pak Wendy ya, mohon maaf ya. Tapi daripada kenapa-napa nih, mainan rambut, keriting sendiri ntar takutnya. Iya benar. Iya kan? Gini-giniin ya. Iya, itu juga kan bisa bikin rambut rusak loh, Bo. Bu, Makasih ya. tapi tetap mau dipegang terus, Bo, rambutnya. Bandel ya. Oke, Sinners, kita langsung ketemu sama tim pemberani di luar sambil menanyakan apa yang terjadi. Gimana pikniknya? Hah? Enak ya? Enak sekali. Enak sekali ya. Tapi tidak semenyenangkan. Bun, are you okay? Oke kok dia. Aman, udah. Cuman sedih katanya Bunda. Iya. Bayu. Tapi ntar gue kasih tahu sama kalau Ya. kan juga kan ruang kerja tuh ruang Kaca. ruang kaca Narik itu biar yang Sawan dulu. ribet yang ribet nih. Bun, sayang, are you okay? Istighfar, mulai Mbak. Istighfar. Ayo. Kenapa sayang? Kenapa? Gak tau Bunda kayak Bunda nggak tahu ini yang di dalam apa yang di luar situ. Cuman kayak campur aduk gitu loh, kayak Sedih. sedih. Gimana sih? Ya. Kenapa kan? Kalau menurut Kang Iwa? Kalau menurut Kang Iwa kenapa ini? Kalau gue nggak tahu ini rasanya gue aja ya bisa salah. Emang yang paling ribet itu yang di luar. Makanya kenapa tadi gue sebelum keluar, gue tadi sampai ngotot sama Mas Wendy untuk mampir dulu ke ruang kaca yang di sini. Ya. Gue cuma pengen secure aja ketika lo keluar. Karena yang di ruang kaca ini positif banget. Iya. Gitu. Berarti Jadi nanya itu gitu ya, alasan Boy? gue kenapa gue ngotot ke Wendy biar sebelum keluar sini dulu gitu loh. Iya.
gue ini yang luar ribet banget. Karena emang tempat adik gue pun udah ribet banget, sangat ribet. Nah itu tadi relate sama ceritanya Encang tuh, yang bagian rooftop katanya ada yang jahil banget. Mungkin Encang Rooftop itu ya? Iya. Iya. Yang belakang, ini rumah belakang. Rumah belakang ya. Ya emang di situ emang dari area istana itu tadi rumah gede yang Encang bilang rumah gede kan. Ada teman gue yang bisa ngeliat bilangnya itu istana, Encang bilang rumah gede. Joglo. Kalau gue sempat waktu itu dimimpiin itu bentuknya emang kayak kastil, benderanya banyak, Cang. Betul. Betul. Dia benderanya banyak, bendera yang segitiga tuh banyak warna-warni gitu loh. Kalau gue pernah dimimpiin seperti itu dan emang ya emang iya gitu. Gue nggak tahu itu bener apa enggak, tapi emang ya entah rumah gede, istana, ya segala macam lah, kastil, ya apa. Intinya emang itu ada emang meeting point-nya. Kuat banget itu. Dan waktu itu emang sempet sebelum diusahain macem-macem daerah situ, emang kalau hujan nggak pernah basah. Satu area itu tuh. si pohon gede itu masih Pak? Daerah situ. Pohon mangga. Pohon mangga dan pohon pisang ya. Itu. Tapi ya alhamdulillah udah agak beres lah. Maksudnya udah mau basah kalau hujan, udah begini. Ya gitu deh. Makanya tadi gue nggak ketemu sama Wendy, mampir dulu ke ruang kaca. Ya. Gitu loh. Nggak tahu gue tiba-tiba ngomong gitu aja karena gue ngerasa yang gue pengen kalian secure aja gitu loh. Iya. Pas main ke kebun tadi. Ke istana itu. Kalau yang itu Kang, yang pisang. Yang pisang di belakang. Yang di blok pisang. Iya. Gue tuh aneh, gue sampai sekarang gue bingung karena ketika waktu rumah ini masih konstruksi, masih ada tukang-tukang bangunan ya. Kamar yang deket situ itu adalah kamar yang paling adem. Makanya gue kalau kesini, kalau misalnya sholat lohor gitu, habis nengokin tukang gitu, agak sholat, gue pasti milihnya di situ gitu loh. Nggak tahu kenapa itu adem banget. Tapi somehow ketika rumah jadi, ya gue sering emang kayak bawa lari, ya kalau Hajar Aswad gitu ya, dari daerah situ. Tapi ketika emang ngelihat, gue pernah waktu itu yang nggak sengaja itu tadi yang perempuan tua dengan setengah badan. Oke. Rambut merah. Kadang-kadang nongol seperti itu. Tapi emang wujud aslinya adalah dia setengah badan, dia dari sini ke sini nggak ada. Yang di pisang-pisang tadi. Ya. Pojok tuh. Kalau adem itu yang menarik Bunda. Tapi gue kocak, tapi adem, tapi adem banget. Tapi adem banget di situ. Makanya gue selalu menjadikan itu waktu rumah ini masih dibangun gitu ya, belum ada tehel segala macam ya, gue sholat di situ gitu loh. Karena gue pikir enaknya di sini nih, adem gitu kan, jadi bisa nongkrong apa segala macam. Tapi somehow ketika udah jadi baru tuh, ya kayak gitu-gitunya lah. Ya kayak anak gue juga suka nenek gitu kan, suka gitu kan. Anak gue yang pertama Kiara juga suka itu kan. Gue nggak ngajak main dadah ya udah nggak apa-apa, lebih seperti itu. Tapi gue nggak tahu, gue nggak tahu itu positif negatifnya, gue nggak tahu. Tapi somehow gue ngerasa yang positive vibes yang ngerasa gue bikin ini banget yang emang di ruang kubus ini, ruang kaca yang tadi itu. Ya, itu Yang tadi saya buat datang langsung muntah Kang. Yang Isa juga dicakar ya tadi ya. Tapi gue nggak tahu itu yang mana gue nggak tahu, tapi tapi itu positif. Ya tadi aku sempat bilang sama Kak Isa kalau ini positif dan ini sosoknya yang pernah aku lihat ngikut sama Kang Iwa pada saat kita ketemu di Kemang. Salah satu. Jadi pada saat waktu kita ketemu di Kemang sih ya, yang penglihatan Ayu kaget gue, kalau tiba-tiba begini kan. Penglihatannya Ayu ya banyak yang ikut sama Kang Iwa. Banyak yang ikut sama Kang Iwa mungkin karena ya Kang Iwa kan orangnya welcome ya Kang, sama siapa aja gitu. Jadi mungkin itu. Nah cuma memang tadi yang kita di mobil ya Jis, sempat mencium bau apa? Bau enak, bau parfum gitu ya Kang, enak gitu lah. Wangi. dari awal naik ya. Gue sih nggak mencium ya, gue mencium bau rokoknya Kang Iwa. Gue pikir karena ruangannya sempit. Apa dicium tadi rokoknya ya? Iya. Terus nggak ada baunya dari rokok. Dari rokok tuh nggak ada baunya. Mungkin karena gue. Sorry saya diri ya, nggak kuat jongkok nih. Sama. Ya. Enggak. Istirahat dulu bentar gitu Udah. diri ya. Ayo, fine. Apa ya? Insyaallah. Tapi yang di ruangan ini juga emang baik sih kan. Kalau tadi masih saya dicakar ya, gue tuh kayak ada berasa di gini nih pala belakang. Masa Jis? Yang Jadi tadi tadi kan kayu dia kan kayak
gerak gitu, kayak lagi mau dipijit gitu, kayak dia tahu gue sakit kepala atau gimana. Emang iya bener, tapi emang lagi gak enak kepala. Dia tadi nanya mau berapa jam mas? Jangan sampai nada. Pakai lotion mas? Nggak gitu juga. Baik tapi baik. Baik ya. Tapi satu pertanyaan nih Kang, sebelum kita menutup garam silaturahmi kali ini gitu. Gimana sih caranya lo bisa Berdampingan dengan santai. Berdampingan, berbaur. Ya kita konsep berdampinganmu seperti apa sih sampai ada bisa segini? Buat gue sih hidup berbagi ruang ya. Hidup berbagi ruang. Kita nggak bisa maunya hidup dengan yang kita pengen aja. Orang yang sependapat sama kita aja. Orang yang punya pandangan sama kita aja enggak kan. Di real life pun begitu gitu. Kita mau nggak mau memang mesti berdampingan dengan orang yang berbeda. Itu sama orang. Dan di rumah sendiri ya gue ngerasa ada cicak, ada semut yang emang ya hidup gitu loh. Mereka hidup, mereka butuh ruang. Mindset gue ke teman-teman ini kan gue mikir ya mereka butuh ruang. Ya kalau emang akhirnya selama ruang itu nggak expand ke gue juga ngerasa apa ya, mereka nggak bikin panas. Tahu kan ke rumah hawa panas kan gitu, hawa panas nggak bikin hawa panas. Ya udah, malah enak lagi kalau buat gue ya. Buat gue malah enak kok bukan berteman, ntar nyangka gue ini lagi berdampingan gitu, berdampingan. Maksudnya kayak selama masih bisa akhirnya lu bercanda ya udah, kita juga suka bercanda kan, jailin teman juga suka gitu. Maksudnya balikin aja ke diri kita gitu loh. Nyaman kok, so far akhirnya bini gue juga ngerasa nyaman, Kiara juga anak gue juga ngerasa nyaman. Kata-katanya dia ya dengan kata-kata UFO, ayah ada UFO gitu, ada alien. Kalau Kiara bilangnya alien soalnya, kayaknya ada alien gitu kan. Oh ya udah, karena gue ngajarin ini dia alien. Iya. Oke juga sih, maksudnya mengganti kata-kata yang itu. Ya lebih seperti itu, ayah ada alien. Oh ya, ngapain tuh mama lari-larian di depan misalnya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi ya nggak ada masalah. Kita juga sering lihat anak-anak kecil larian kan ya. Kalau lagi sore ngejar layangan, masa yang kayak gitu nggak boleh gitu. Kalau gue sih lebih seperti itulah, simple aja, yang pikiran panjang. Respect. Kang Iwa. Oke Sinars, yang pasti pada malam hari ini sekali lagi kita ucapin makasih buat Kang Iwa yang sudah memberikan waktu dan juga rumahnya untuk kita silaturahmiin. Semoga di kesempatan kali ini ada hikmah yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil, gimana caranya kita bisa hidup berdampingan dengan damai, tidak saling mengganggu, berbagi ruang. Sama seperti kita berusaha untuk ketika kita bersilaturahmi pun kita nggak ada niatan untuk mengganggu, kita tidak ada niatan untuk membuat penghuninya merasa terganggu gitu. Ibarat kata yang sempat tadi kita bahas di mobil, ketika misalkan memang kita datang ke sebuah tempat, kita ketok pintu, orang yang nggak mau buka pintu ya jangan dipaksain buka pintu. Berarti memang kita belum bisa diterima gitu. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini, dan semoga sekali lagi ada manfaatnya. Saatnya kita undur diri, sampai ketemu lagi dengan kami di Garam Silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.